and run nanti untuk Victim Esport. Dapetin satu bakal all in, dapetin let's go, kita mundur kembali ke belakang. Dan geng Kapak mereka punya Ruby, jadi mereka bisa menahan sebenarnya inisiasi demi inisiasi. Tinggal satu hero untuk mengunci inisiasi di sini. Sebenarnya coba bagus, tapi dia bukan range. Gimana kalau dari KB? Aku lebih setuju kalau ini range sih, kan? Iya, Kayak lebih wise, kayak lebih wise kalau ini tuh jangan milih-milih banget karena dengan 5 mili ya Selena makin lebih nyaman. Ada export juga karena export juga sangat kuat sekali menghadapi hero-hero mili. Tapi dengan Kagura kontrolnya jadi dari geng Kapak agak sedikit balance. So kita akan melihat dulu dari game yang pertama juga. Apakah bisa dimaksimalkan dengan metodologi dari tadi Jawhead dan juga Kagura. Apalagi dengan pick off metode yang squishy banget dari teman-teman Victim Esports. Apakah bisa dimaksimalkan juga. Bagaimana scaling dari Assassin dan dipatahkan di early stage. Karena tentunya dengan menggunakan Jawhead mereka memiliki sebuah early advantage juga bagi geng Kapak. Dan kita akan menyaksikan hal tersebut di game yang pertama. Inilah damage penutupan untuk hari kita yang kedua. Victim Esports versus geng Kapak masih dipandu oleh KB, Mirko dan juga Om Wawa, Mirko. Yes, mari kita lihat di sini. Kalau dari kedua draftnya, gue lebih suka geng Kapak sih, dimana mereka memiliki lockdown hero Ruby melawan Link dan Benedetta. Itu bisa menjadi hal yang fatal sekali ya. Jadi gue lebih pegang ke arah geng Kapak dan gue dengar-dengar di sini udah masuk ke arah Land of Dawn buat game yang terakhir, match yang terakhir game pertama. GPX melawan tim Victim Esports. Kalau misalnya kita mau banget sih lihat dari komennya ya, siapa yang bakal menang guys. Kasih predictionnya di dalam comment sectionnya, bikin rame apakah Victim Esports atau GPX. Dan di sini gue mau nanya juga sekalian nih, kalau gue lebih pilih GPX, kalau misalnya Om Wawa lebih sukanya dari siapa? Kalau gue sekarang sih GPX lah ya, karena GPX mereka punya Jawhead, mereka juga lebih balance dari segi draftnya. Tapi ya itu dia tadi, dari Victim mereka hit and run, yang berarti bahwa mereka bisa punya burst damage secara spike yang mendadak gitu loh. Spike up tiba-tiba dapetin 1 point kill, terus mereka bisa nge-bully dari sana, mereka bisa nge-snowball dari sana. Jadi ini semua bergantung dari Selena sih, semua bakal bergantung dari Baymax, Mirko. Oke, tapi kalau misalnya untuk KB-nya gimana nih KB? Aku sih lebih setuju kalau seandainya dengan Ruby ini, Ruby bakal jadi satu power nanti di late game. Tapi balik lagi menengok dari Victim Esports yang mereka ternyata membalaskan pola permainan agresif dari GPX dengan pola permainan yang lebih rusuh dalam jungle. Jadi J-nya tidak mendapatkan farmingan yang optimal. Apalagi dengan early stage seperti ini, Selenanya benar-benar dari Baymax masih akan memberikan tekanan dengan sangat luar biasa. Dan Invis nggak boleh asal-asalan untuk masuk ke dalam bagian dalam dari teman-teman jungle Victim. Karena kalau misalkan dia asal-asalan untuk melakukan setup initiation dan ternyata ada yang menjemput Vels dengan satu buah pergerakan dari ya dia minimal dengan menggunakan Guided Wing, kayaknya nggak bakal bisa terpick off dengan mudahnya bagi teman-teman dari Victim, Mirko. Iya, susah banget ini so far di arah bawahnya, di mana Bravo tidak bisa melakukan trading banyak lawan Esmeralda karena lagi-lagi di area early game-nya, walaupun Esmeralda ini hero scaling, dia pasti kalah dari segi wave clear. Tapi kalau dari segi tradingnya, malahan dia bakal menang dengan dia ada shielding tambahan dan dia juga sudah melakukan sedikit freezing lane di sini, di mana dia juga bisa melakukan trading yang sangat bagus dan juga bisa zoning dan deny gold dan XP dari seorang Bravo. Di sini kita lihat Phantom Sash digunakan untuk coba nge-clear freezingnya, tapi akhirnya Rhea masih bisa melakukan zoning yang sangat bagus, walaupun dia satu level di bawah seorang Bravo, dia masih bisa menang dari arah trade-nya. Dan di sini kelihatan juga dari Victim Esports sudah melakukan posisi yang sangat agresif di arah atas dan sudah memulai turtle yang pertama di game ini. Tapi udah ada bisa yang kena ke arah 10-nya. Masih coba untuk melakukan suatu Azir, coba untuk membuka mapnya menggunakan Emo Vendetta ke arah depan. Tapi Speechless menjadi targetnya. Ejector pun keluar dan lihat di sana terpaksa untuk menggunakan Tempest of Execution-nya dan akhirnya bakal ditumbangkan oleh seorang J. Turtle-nya pun ditumbangkan dan akhirnya GPX berhasil mendapatkan early game advantage untuk menit yang kedua, KB. Oh my god, ternyata Speechless lewat loncat ke arah tengah-tengah Tonros. 3 kali multiple damage dihasilkan dari Jay. Tentunya akan langsung melakukan eksekusi dengan sangat amat cepat. Dan lihat bagaimana Jay datang hadir dengan satu ejector dari Invis. Dia langsung mengeksekusi dengan satu buah retribution dan mengamankan turtle yang pertama. Bakal jadi keunggulan awal bagi geng Kapak karena mereka benar-benar memaksimalkan potensi dari Jawhead. Dan kali ini lihat bagaimana Baymax serta Vels mencoba untuk mengusir dari Invis, tapi Invis perlahan-lahan seperti sudah memiliki satu buah itemization untuk defense. Entah dia udah punya clock, tapi kayaknya dia benar-benar bakal kuat banget dari sisi denied defense ke arah magical.
Kali ini perlahan-lahan mereka juga udah mulai sadar bahwa mereka nggak boleh asal-asalan untuk berjalan ke bagian hutan karena ada Selena dari Bimax. Dan ini power spike dari Victim kalau mau dimaksimalkan di early stage tentunya. Rico dan langsung saja ada satu pertukaran point kill. Mungkin akan ada satu ejector tapi flat shot menjadi eksekutor. Dan ada seorang Tenin yang overturn gak kena ke arah Felsnya, namun Fels masih terkena efek stun. Langsung ada Roy dilontarkan tapi Fels masih mencoba untuk bertahan trapping. Dan bakalan coba untuk mundur puncture for defend himself dari Jay. Untuk di menit yang keempat Mirko. Yes, betul sekali. GPX lagi dan lagi berhasil mendapatkan pick off di arah jungle musuhnya. Victim Esports harus mungkin sedikit lebih chill ya di arah early game-nya. Walaupun oke, mereka memiliki Selena. Selena ini bisa membuat tempo di early game. Kalau misalnya kena Abyssal Arrow-nya, Johet bisa dibilang lebih bagus di arah early game-nya karena dia lebih itu konsisten lah ya dengan pick off ability dia. Speechless bakal menjadi target sekarang. Azer tidak memilih untuk menggunakan Imo Vendetta, tapi Speechless maju ke arah Invis. Invis bakal menjadi targetnya, terpaksa untuk flicker kabur dan itu bakal menjadi pertukaran flicker untuk nothing di sini. Menit keempat kali ini dengan Lurtle yang kedua bakal spawn. GPX bakal memiliki pressure lagi dan lagi karena mereka memiliki 2 kill awal KB. Yes, tapi on my way di arah top lane. Lihat masih 1v1 situation lawan Azer. Azernya benar-benar dibakar tapi cuek. Kali ini 3 hadir. Azer mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Flick out ke arah belakang. Mencoba untuk bertahan tapi ternyata masih bisa mundur. Tempest of Blade juga digunakan. Last Insanity keluar all out. Hanya untuk seorang Invis. Tapi kali ini overturn connect. Mencoba untuk mundur. Akankah ada serangan lagi. Tapi Tonros mengeksekusi seorang Speechless. Dan lihat bagaimana Bimax mencoba untuk menghindari semua serangan yang ada dari GPX. Mereka langsung reset, hilang satu Speechless, artinya Turtle akan terbuka namun tidak ada retribution. Apakah bakal ditabrak oleh Victim? Karena Rhea sudah mulai hadir dan 5 lawan 4 di bagian setup Turtle Pit tentunya melahap. Coba dari lelenya, lihat dan ada satu ejector juga. Bravo mencoba untuk Electro Final Blow. Tonros keluar dan arrow-nya connect menuju ke arah Invis. Namun dengan Tonros mendapatkan satu dari turtle-nya. Coba untuk bertahan, Ten-nya masih punya Flea. Immortal udah dimiliki dan on my way bakal mundur serta tukar satu di Turtle Pit dari roamernya Mirko. Iya, pertukaran yang sangat bagus dari tim GPX. Walaupun ada satu orang yang harus tumbang, itu cuma Invis ya. Jadi nggak apa-apa, worth it sekali buat tim GPX. 2 kali ditumbangkan tanknya buat objektif dan buat kill. Akhirnya itu kalau kita lihat tadi Victim Esports dengan mereka mendapatkan kill ke Invis, sebenarnya itu nggak worth it. Karena kalau mereka beneran full dive, pakai semua resource mereka untuk satu orang. Ketika mereka udah selesai di dive itu, langsung bisa diputerin oleh tim GPX. Dan di sana di mana GPX bisa mendapatkan keunggulan 1000 gold dan sudah melakukan rotasi ke arah bawah di mana Invis coba untuk melakukan sedikit clearing di arah bawahnya, opening mapnya di mana Jay bisa melakukan damage ke arah turretnya. Turretnya bakal langsung menjadi targetnya, tapi Jay masih bisa menggunakan Tornos untuk kabur dari Alecto Final Blow-nya. Tapi ada Unstoppable Force bersama juga dengan Phantom Execution. Bravo tertumbangkan oleh seorang Rhea yang maju ke depan menggunakan Falling Star Moon. Jay masih hidup di sini di mana Baymax tidak bisa mendapatkan kill-nya. Dan oh my god, habis hero-nya akhirnya kena, tapi Invis berhasil untuk melakukan damage dan zoning ke arah Fels. Dan akhirnya Rhea bakal berhasil mendapatkan double kill. Sekarang masih diikutin lagi, Species menggunakan Defiancer ke depan, tapi Rhea sangat-sangat tanky, sangat-sangat sustainable, bakal berhasil untuk kabur di menit ke-7 kali ini, HB. Yes, dan lihat apa yang terjadi. Azernya mendapatkan satu space yang sangat amat nyaman di bagian top lane. Om Wawa, 7 menit sudah selang kita lewati. Tapi kali ini melihat dari Speechless yang sudah hadir, dia bahkan belum mendapatkan poin kill-nya kali ini. Ya, ini memang diperas habis-habisan untuk Speechless-nya dan permainan yang sebenarnya agresif ya dari GPX. Mereka sangat memaksimalkan pergerakan dari Jay dengan Lancelot-nya sebagaimana kita lihat sekarang, KB. Hilang satu lagi dari Felsnya. Omawa harus di pick off dan Mirko lihat bagaimana Jay makin matang dengan level 10-nya karena dia mendapatkan 3 poin kill. Perlahan-lahan mereka akan menuju ke arah Turtle yang selanjutnya. Ya, itulah yang gue bilang dari dulu ya. Maksudnya Jay ini memang lebih cocok sebagai jungler daripada support. Dan Ten, kayaknya memang mereka sinergi itu bagus dari 5 orang ini. Karena di sini udah kelihatan banget ya. Di mana Speechless sudah mencoba untuk membuka mapnya. Coba untuk menggunakan Finch Poise ke arah depan. Tapi Invis sudah melakukan sedikit buka map juga buat timnya. Coba untuk ngezoning para player dari Victim Esports. Tapi mereka memilih untuk menarik turtle-nya. Karena mereka memiliki Prayo di sini. Mereka berhasil untuk mendapatkannya. Tapi kita lihat Falling Star Moon ke arah belakang untuk buy time. Tapi turtle-nya yang diamankan oleh seorang Jay. Mereka coba untuk maju, tapi Ten bakal menjadi targetnya. Masih bisa kabur dengan flame shot. Dan GPX pun harus berhati-hati di sini dengan shot ketiga ini karena dipakai di arah belakang. J-nya harus terpaksa untuk mundur dan akhirnya bakal di take down oleh Victim Esports. Rhea tertangkap di posisi 1 lawan 4, masih bisa kabur dan GPX mendapatkan objektif yang ditukar oleh kematian J di sini, KB.
Retrinya ternyata bisa diamankan dengan tepat, namun Speechless kali ini masih belum mendapatkan lagi dan lagi retributionnya. Jay on point tapi harus tumbang kali untuk kedua kalinya. Perlahan-lahan mulai fall off dan udah ada endless battle jadi Azer. Jadi harus berhati-hati juga bagi teman-teman dari Victim. Falling Star pun digunakan, Rhea mencoba untuk bertahan, 1v2 situation, bakal OTW juga dari On My Way. Coba untuk membakar di bagian depan, Tempest of Death bakal digunakan secara ofensif. Dan Rhea gak bakal bisa bertahan, shutdown, true damage terlalu tinggi, killing spree diamankan oleh seorang On My Way. Lihat di sisi lain Baymax tapi ditukarkan oleh Invis, 1 tukar 1. Sementara di bagian top lane Azer, dia masih bersikukuh untuk melakukan split push, Mirko. Iya, split push-nya dilakukan, tapi Azer sekarang coba untuk mendekati, coba untuk mendapatkan I'm Offended, tapi ada ejector combo dari seorang Invis yang tidak kena. Jadi akhirnya bakal GPX mundur abis mendapatkan purple buff-nya. Itu the trade yang sangat-sangat bagus karena kita semua udah tahu ya, Link tanpa purple buff itu bisa menjadi hal yang sangat fatal di arah-arah dimanapun ya, di menit manapun. Soalnya lagi-lagi Link itu dependable banget sama purple buff ini, Om Wawa. Betul, dan juga itulah yang terus-menerus dilakukan oleh GPX. Mereka sadar mereka punya lane slot dan bagaimana lane slotnya yang sangat licin sekali. Dia rajin untuk melakukan roaming berbanding terbalik dengan Speedless yang memang harus bertahan terlebih dahulu. Karena dia lagi kurang untuk segi purple buff-nya, Neko. Oke, tapi On My Way bakal menjadi target sekarang. Yes, KB. Benar. Masih belum dimakan ternyata, Mirko, dan melihat dari Azer yang udah join fight ini kayaknya bakal jadi sebuah ancaman juga bagi Victim Esports. Tapi lihat di sini udah ada Circling Eagle yang digunakan kepada 2 orang. Bakal coba untuk mendapatkan taratnya dan taratnya pun bakal hancur. GPX melakukan sieging yang sangat bagus. Dan dari itu mereka mendapatkan map pressure di arah tengah untuk melakukan siege mungkin ke arah bawah. Dan mungkin untuk nge-setup Lord yang sudah spawn di menit ke-10 kali ini. Dengan Azer yang di atas sekarang 1v1 lawan Bravo. Melakukan trading dikit-dikit. Harus berhati-hati karena Speechless bisa muncul dimanapun dengan Finch Poise dia, KB. Tapi true damage-nya dari Azer, liatin tuh, 200, kok lama-lama sakit ya. Itu Bravo bener-bener harus udah mulai respect sih. Karena true damage ini tidak akan bisa disanggah oleh apapun. Magical defense, physical defense, Bravo. Percuma banget kalau saya punya hal tersebut juga karena true damage akan tetap tembus. Tapi kali ini langsung coba untuk didikoy dengan arrow dan bahkan akan satu last insanity yang meledak begitu saja. Lihat bagaimana Invis mencoba untuk bertahan tapi Speechless sudah mulai hadir. Phantom Execution langsung mengincar ke arah Speechless tapi Speechless dalam keadaan yang sekarat. Dia mendapatkan 1 point kill, killing spree sudah diamankan juga dengan talent emblemnya. Double kill, tambah regen lagi. Looking for more, Rhea diincar, bakal ditusuk dan di sisi lain absorb damage-nya sudah mulai hilang. Rhea apakah dia bisa bertahan? Ternyata gak bisa, dikejar sama Bravo dengan 1 Phantom Slash yang mengincar ke arah Jay. Diobrak-abrik dari lini depan. Azer hilang, tersisa Jay sendirian. Ada 5 hero yang masih stand still di depan sana dan mereka menuju ke arah Lord yang pertama, Mirko. 4-1 pertukaran yang sangat tidak baik buat tim GPX yang dari tadi itu memiliki early game temponya. Mendapatkan 3.000 gold nih, tapi akhirnya langsung diputarbalikan oleh tim Victim Esports. Dengan team fight itu apa item yang mereka bisa beli langsung di sini buat Victim, Om Wawa? Iya, dan udah bisa dipastikan bahwa Linknya akan jauh lebih kaya lagi. Jadi dia udah lengkap sih dengan adanya War Axe, Endless dan juga Demon Hunter Sword bakal dapetin extra attack speed plus dengan adanya juga lifesteal yang bisa di secure juga. Sedangkan untuk sisi dari geng Kapak sendiri, kita melihat dengan hanya mengandalkan dominance ice yang dipegang oleh Johet, oleh Invis. Ketika dia tumbang untuk pertama kalinya tadi, itu gak bakal ada yang bisa mencegah lagi untuk status-status lifesteal dan juga gain life yang dipegang oleh Victim juga. Jadi NOD menurutku dipegang oleh Kagura juga gak ada salahnya sama sekali. Kalau kita lihat bahwa memang ada cukup banyak ya status hero-hero yang bisa dapetin life dari Victim sendiri, KB. Yes, dan kali ini udah ada last insanity. 2 ruang wow meledak di arah bottom lane dan bakal coba untuk bergerak ke bagian top lane. Speechless sudah memiliki 1 Windtalker, dia full dari segi damage deal. Dan lihat arrow-nya connect begitu saja. Fels gak bakal mau follow up langsung by Max. Benar-benar mengerikan sekali dengan selinanya. Dan bakalan lihat ada 1 lele lagi lewat Blade of Despair juga sudah diamankan oleh Jay. Tapi apakah ini akan menjadi jawaban, Mirko? Karena mereka harus bertahan terlebih dahulu dalam gempuran Victim Esports. Iya, lagi-lagi sih kalau dari Victim Esports ya, dengan mereka mendapatkan Lordnya itu, mereka bisa langsung nge-push lead mereka menjadi 4.000 gold lead. Dan ini benar-benar bisa menjadi hal yang fatal sekali buat tim GPX. Walaupun mereka memiliki burst yang sangat bagus, mereka memiliki Esmeralda yang sebagai late game insurance. Ini mereka harus hati-hati banget sih. Soalnya sekarang inhibitor Tarat doang yang tersisa dan map pressure-nya benar-benar dikontrol oleh tim Victim Esports. Dengan ini, tadi kita lihat aja, Jay nggak bisa ambil orange buff, purple buff-nya kalau bisa diambil sama Link, seluruh purple buff-nya diambil sama Link, ini bisa menjadi hal
hal yang benar fatal banget. Tapi sekarang udah ada sedikit pertukaran di mana Rhea dalam posisi 1 lawan 1 melawan Bravo. Speechless pun masih menunggu sampai ada orang kelihatan di dalam map sebelum dia coba untuk komit ke dalam Rhea, dan akhirnya Bravo bakal memilih untuk mundur saja karena lagi-lagi Gepex tidak kelihatan sama sekali di mapnya, dan akhirnya ada engage di sini. Final blow sudah digunakan karena belakang Rhea bakal menjadi target, tapi masih menggunakan Falling Star Moon untuk coba kabur dengan Victim Esports yang sudah mendapatkan kontrol ke arah orange buff-nya. Kelihatannya sih bakal langsung diambil, tapi Invis sudah mendapatkan ejector yang sangat bagus karena belakang. On My Way bakal menjadi targetnya, langsung diambil armornya dan mereka terpaksa untuk mundur. Orange buff sudah di-secure oleh seorang Speechless, jadi sudah worth it banget. Falling Star Moon digunakan sekali lagi untuk sedikit poking aja, tapi akhirnya kedua tim bakal harus disengage dan Victim Esports yang berhasil mendapatkan orange buff kali ini, KB. Yes, dan kali ini Victim benar-benar dapetin keunggulannya lagi dan lagi. Dia mencoba untuk melakukan metode split push. Dan lihat skirmish yang terjadi di arah top lane juga tidak membuahkan hasil dari point kill. Walaupun ini udah mulai memasuki menit yang ke-14, tapi Conceal mau kemana Invis? Benar-benar berubah menjadi Invis. Ejector mungkin akan ditabrak, tapi ternyata masih bisa mundur untungnya. Speechless masih memiliki energi yang cukup untuk melakukan Finch Poise. Sementara Rhea, dia juga harus lebih berhati-hati karena dia melawan Bravo. Untuk dari clear wave minion, Bravo tentu lebih cepat. Dia memiliki Alecto Final Blow. Dan dia bisa hadir di setup Lordnya karena dengan cooldown reduction serta melakukan clear wave minion bukanlah hal yang mustahil bagi Bravo di bawah 3 detik. Di sisi lain Arrow lagi dan lagi nih. Baymax benar-benar sangat amat mematikan. Jangan sampai malah target Arrow-nya adalah Jay. Karena kalau Jay udah kena Arrow di bagian team fight itu udah bakal fatal banget. Dan teman-teman dari geng Kapak sih udah pasti bisa dipastikan akan kehilangan 1 damage dealer serta retribution yang penting untuk nanti kontes di arah objektifnya, Mirko. Yes, betul sekali. 15 menit di sini di mana Speechless juga sudah masuk ke level 15. Ini yang kita bilang juga, ini yang kita bahas dalam game yang sebelumnya ya. Link ini benar-benar bisa melakukan split push yang sangat bagus, memiliki side pressure dan juga mobility yang possibly the best in the game ya kalau in terms of mobility. Dan di sini dia benar-benar bisa nge-match semua pressure yang dibikin oleh seorang Rhea. Dia nge-push bakal langsung di-clear terus bisa langsung ke dalam timnya. Jadi Rhea benar-benar harus mainnya berhati-hati sekali. Karena kalau dia bikin salah satu misstep aja, timnya bisa langsung kalah dengan keunggulan jumlah yang mereka pasti bisa dapetin. Dengan adanya Benedetta dan juga Link yang main di side lane tanpa ada ganggu sama sekali dan memiliki mobility yang tinggi. Tapi sudah ada sedikit engage di arah atas, di mana Rhea sekarang di posisi 2 lawan 1. Kita lihat saja Invis juga sudah melakukan sedikit engage di sini. Dengan udah tahunya ada 2 orang di atas, Rhea actually bisa melakukan zoning kepada 2 orang dan actually bakal clear minion wave-nya lebih cepat. Dan Ten maju ke depan menggunakan Yin yang overturn, bakal berhasil tebakan On My Way, tapi sekarang bisa arrow-nya kena kepada Jay. Masih memiliki Tauros dan boom, bakal keluar. On My Way melakukan outplay yang sangat benar dan sekarang ada Tempest Blade sekarang belakang, bakal melakukan damage yang sangat besar. GPX 10 bakal menjadi target langsung ditumbangkan dan itu bakal menjadi tukaran 3 untuk 0 buat tim Victim Esports, KB. Yes, masih dikejar juga kali ini Rhea. Dia hanya diusir-usir saja dan mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Azer juga tidak mau menunjukkan batang hidungnya karena terlalu berbahaya di depan sana. Speechless dan Vels sudah on the way untuk mengincar ke arah Lord. Yang pertama udah ada Malefic Roar juga daripada seorang Speechless. Jadi dia udah cukup dengan dealing damage-nya. Dia udah benar-benar sangat amat mematikan. Dia adalah killing machine hero untuk kali ini dengan menggunakan linknya. Bahkan dia benar-benar totally full damage dan Vels gak bakal ada kontes sama sekali. Jadi ini bakal jadi free lord untuk teman-teman Victim Esports. Sementara Bravo hanya untuk kiting dan purple buff-nya benar-benar diamankan dua-duanya, Om Wawa. Iya, sebagaimana kita tahu tadi benar-benar luar biasa permainan yang diperagakan oleh On My Way tadi, bahwa meskipun dia terpick off, kita lihat bareng lah di replay di sini, dia masih sempat untuk mengeluarkan Last Insanity, dan Last Insanity tersebutlah yang membalikkan semua keadaan untuk Victim tadi dan tinggal dibersihkan oleh Speechless. Kita tahu itu adalah Link, mobilitas tinggi, bakal bisa kejar semuanya siapapun yang berada di garis belakang. Belum lagi mereka masih punya Benedetta yang juga bisa melompat ke garis belakang jadi Victim. Mereka akan memaksimalkan untuk Lord yang kedua yang berhasil kembali mereka ciptakan, dan kali ini peluang untuk mendapatkan semua inhibitor, Pirko. Iya, betul sekali, tapi udah ada Divine Sword yang digunakan ke arah bawah. Rhea terpaksa untuk menggunakan Falling Star Moon-nya ke arah belakang. Tapi ada Emo Vended ke arah belakang. On My Way bakal ditarik ke dalam turretnya, tapi masih bisa kabur dengan dia adanya Athena. Tapi di bawah, Ten, oh no, bakal langsung di pick off dan Rhea bakal menjadi target berikutnya. Inhibitor turret sudah hancur, atasnya bakal ditumbangkan juga. Sekarang masih ada Tempest Blade yang digunakan, tapi Phantom Execution ke depan juga untuk coba melakukan damage dan clearing. Akhirnya Invis bakal tumbang dan sisa 3 member. Emo Vended tidak kena dan sekarang
GPX terpaksa untuk defend, tapi ada missile arrow yang kepada J. GPX tidak bisa melakukan apa-apa. 4 orang tumbang, sisa 1 lagi. Rhea coba untuk melakukan defending, tapi akhirnya bakal tumbang dan base-nya bakal menjadi target. Sekarang Victim Esports dengan game yang pertama. Well played sekali, 1-0 KB.